Ya, teman-teman. Dengan demikian, melihat sistem filsafat, kita bisa menggarisbawahi bahwa filsafat mengajarkan berpikir eh, untuk mengungkap kebenaran di balik realita yang sering menipu kita, ya kan? Apa pentingnya menemukan kebenaran ini? Eh, karena akan mengarahkan kita pada satu kesimpulan atas berbagai situasi dan persoalan realita hidup, dan kesimpulan ini menjadi dasar kita bertindak. Dan ketika kita sudah bertindak, akan mengarahkan dan niscaya bermuara pada konsekuensi yang harus tanggung jawab. Nah, apapun posisi kita di sini bicara belajar psikologi sebagai nantinya saintis, juga barangkali adalah psikolog yang pastinya akan mengambil tindakan gitu untuk kepentingan riset, untuk kepentingan penanganan atas persoalan klien atau pasien, yang jelas bahwa semua itu bermuara pada tanggung jawab, ya nggak? Dan sebagai bahkan personal, kita lihat kita sendiri sebagai individu saja dalam berhadapan dengan persoalan kehidupan, kita melihat, memahaminya ketika kita berada kepada penemuan atas kebenaran realita, maka kesimpulan yang kita ambil dapat tepat sesuai dengan persoalannya, dan ini menjadi dasar kita bertindak dan akhirnya harus bertanggung jawab. Apakah kita adil? Apakah kita sudah bertindak yang benar? Apakah kita sudah bijaksana? Nah, apalagi teman-teman barangkali bukan hanya sebagai individu, tapi ada berbagai peranan ketika kita adalah ibu dari 1-2 anak yang belajar dari tindakan kita untuk bersikap adil, atau berposisi sebagai pejabat, atau bukan pejabat, pejabat itu pelayan rakyat yang menjalankan berbagai tanggung jawab sesuai dengan sumpah janji jabatannya itu. Atau banyak kita lihat justru tanpa memikirkan ini, yang penting sesuai dengan kepentingan pribadinya, yang saat ini banyak kita lihat. Siapa saja yang telah dirugikan dan terdolimi dari situasi ini. Jika teman-teman kita semua punya perhatian ke sana dan berupaya, berarti semua persoalan kehidupan saat ini ketika ketidakadilan berlaku, ketika kezaliman tegak di dalam kehidupan ini, siapa yang mampu menjawab persoalannya? Baiklah teman-teman, itu kepentingan kedua. Kemarin teman-teman juga sudah belajar dengan pembicara tamu ya. Ini semua bagian dari keterampilan kita berpikir dalam mengungkap kebenaran yang hakiki, yang asasi. Sesuai janji kita di RPS, teman-teman nanti akan belajar tekniknya, metodenya setelah UTS. Siap untuk adventure nanti ya sebelumnya, tapi UTS dulu. Oke. Baiklah. Saatnya menelusuri hasil filsafat di dalam perjalanan sejarah. Di sini kita akan sebelum mengungkap temuan-temuan di dalam sejarah perjalanan filsafat, bisa kita bayangkan berapa banyaknya, ratusan, ribuan, bagaimana kita akan memahaminya. Maka pertama kita akan melihatnya melalui peta.
agar kita tidak bingung dengan ribuan bahkan lebih untuk bicara hasil yang sudah ditemukan dalam perjalanan filsafat hingga saat ini. Dan satu lagi catatan perjalanan kita di belajar sistem filsafat adalah hati-hati belajar filsafat, bisa sesat loh. Ya, di sini akan terjawab dari kita melihat perjalanan filsafat dengan temuan-temuannya, tapi pakai peta, ya kan? Nah, sebelum itu teman-teman harus kenalan dulu dengan pokok persoalan filsafat. Iya, persoalan filsafat mempertanyakan mana yang pertama, awal mula, gitu. Dan ini mengenai satu hal hakikat atau esensi, dan perjalanan filsafat hingga abad ke-19 muncul pertanyaan baru, adalah eksisten. Jadi esensi, hakikat ada, eksisten, makna ada, makna keberadaan gitu. Jadi banyaknya bicara filsafat sebenarnya dia hanya hanya mempertanyakan persoalan yang besar ini, apa esensi dan eksisten. Apa makna keberadaan sebelumnya, apa hakikat keberadaan gitu. Nah, kalau kita lihat esensi adalah hakikat segala sesuatu, hakikat segala yang ada. Dia bertanya hakikatnya apa sih dari segala realita-realita kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, saya hanya agak berhenti berpikir yang di muka bumi dan seluruh alam semesta, ya kan? Seluruh alam semesta. Apa hakikat dari semua itu, dari segala itu? Bisa dikatakan akhirnya yang menjadikan sesuatu atau ada tadi sebagai sesuatu hal, yang menjadikan sesuatu sebagai suatu hal. Kita lihat dulu. Dengan demikian oleh esensi segala yang ada mendapat bentuknya jelas, terjelaskan. Nah, kita lihat eksisten. Dia adalah makna ada. Jadi hakikat makna ada. Kalau sudah ada itu apa? Kemudian apa makna keberadaannya gitu. Jadi di pandangan ini esensi bukanlah hal yang primer, tetapi justru makna esensi itu gitu. Dan dia juga tidak mendahului atau tidak, esensi itu tidak ada lebih dulu gitu daripada keberadaan. Nanti kita akan lebih banyak mempelajari di filsafat manusia. Dia jelas teman-teman, oleh eksistensia segala yang ada menjadi sungguh ada, tampil benar-benar hadir dan berperan di dalam kehidupan. Jadi mampu berada, mampu eksis gitu. Hanya teman-teman perhatikan di sini barangkali nggak eksis gitu tuh adalah kehidupan kita sehari-hari ya. Bedanya di dalam pokok di sini adalah eksis untuk memiliki peranan dalam kehidupan. Kalau dia berperan maka pihak-pihak di luar dirinya merasakan makna kehadirannya, berperannya dia di dalam kehidupan. Oke, ini adalah persoalan yang ditelusuri oleh filsafat. Sebenarnya ini akan kita lebih banyak pelajari di filsafat manusia, kita skip saja. Nah, teman-teman, hakikat esensi, kalau kita bicara temuan yang sudah muncul di dalam sejak awal perjalanan filsafat, dikatakan akhirnya
pokok isi esensi ini sebagai suatu aliran atau pendekatan filsafat. Nah, sepanjang jalan pertanyaan ini terjawab dengan suatu jawaban. Apa yang pertama dan apa yang kedua, atau hakikat itu apa? Hakikat ada itu apa? Hakikat sesuatu itu apa? Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu apa gitu. Pertama, ada pandangan yang menjelaskan bahwa yang primus dan segala sesuatu itu pada dasarnya adalah wujud. Dan pandangan yang kedua adalah idealisme. Dia melihat yang pertama dan segala sesuatu itu adalah ruh atau jiwa, atau biasa dikatakan kodrat, energi, ideal. Nah, inilah dua pandangan dasar atau dua temuan esensi segala sesuatu, wujud atau ruh. Gitu. Wujud atau kodrat, materi atau ruh gitu. Dua hal ini. Kalau kita lihat teman-teman, ini adalah gambar di mana mengilustrasikan kita dan semesta alam. Ya. Ada ruang dan waktu, ada ether. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh para pemikir dan jelaskan bahwa segala sesuatu itu adalah material, fisik, organ. Ciri utamanya dia menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan atau ukuran dan bersifat objektif. Pada waktu lalu kita sudah menjelaskan ya. Dan yang kedua adalah idealisme. Segala sesuatu atau ada itu bersifat spiritual, kejiwaan atau kerohaniahan. Roh sejati absolut adalah Tuhan. Nah, ini adalah pandangan idealisme. Di bawahnya ada tambahan untuk idealisme. Karena roh sejati atau absolut atau Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, maka melakukan metafor kesadaran. Inti realitas idealisme adalah berpikir. Ini di dunia kesadaran ya. Yang sangat-sangat masih konsisten dengan ini nanti kita lihat adalah Hegel menjelaskan roh absolut untuk realita. Ya, jadi hakikat esensi terjawab dengan wujud atau materi pada dasarnya, atau ruh atau jiwa, atau di sini sudah dimetaforkan menjadi berpikir. Itulah dua pandangan pokok untuk pertanyaan dasar filsafat atas esensi. Nah, ini adalah pertanyaan untuk eksisten atau makna ada. Ini agak rumit dengan esensi ya. Apakah esensi, apakah eksisten? Mana yang ada dulu, roh dulu atau esensi hakikat ada? Hanya dia, saya tidak perlu jelaskan lebih dalam, nanti ditelusuri di filsafat manusia. Hanya saja teman-teman perlu garis bawahi di sini bahwa ada itu ditentukan oleh makna ada. Jadi berbagai tindakan yang dilakukan akan memberi isi keberadaan. Ini pandangan dasar eksisten. Baiklah, agak rumit, kita tinggalkan untuk kita arungi bersama nanti di filsafat manusia ya.
Saya garis bawahi kembali teman-teman bahwa pertanyaan dasar adalah hakikat ada atau makna ada, dan makna ada. Ya. Panjang perjalanan filsafat, maka panjang luas dan medan, kita sebut medan filsafat yang begitu besar dan begitu luas dengan berbagai temuannya, dengan ribuan barangkali pustaka. Maka kita akan ketemu dulu dengan peta. Ya, jangan lupa not kegundahannya, belajar filsafat bisa sesat. Agar nanti kita berhati-hati dan juga menemukan jawabannya. Nah, membutuhkan peta untuk masuk medan filsafat. Dengan situasi yang kita hadapi tadi, kita bisa bingung untuk terjun langsung tiba-tiba dengan segala pustaka filsafat yang kita temukan ribuan gitu ya. Maka kita butuh peta. Kita bisa pakai siapa punya peta? Nah, ini adalah alasan kenapa kita butuh peta. Kepustakaan yang sangat luas dengan hasil-hasil yang beraneka ragam, dengan temuan-temuan para pemikir. Kemudian perjalanan filsafat tidak sederhana, karena ini menjadi landasan pandangan menjelaskan realita, maka kebenaran bisa berseteru dengan kepentingan, dan ini adalah realita kehidupan. Bisa direnungkan sebentar.